kembali lagi ke podcast SMA Negeri 1 Boyolali. Di sini saya Griseva, guru sejarah SMA Negeri 1 Boyolali. Podcast kali ini kita punya tema peran ibu dalam membentuk karakter anak. Karena hal ini bertepatan dengan peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya dibersamai oleh Ibu Nuryani, guru bimbingan konseling dari SMA Negeri 1 Boyolali. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Baik Mbak Grace. Sehat ya Ibu? Sehat, Alhamdulillah. Bu Nuryani ini adalah seorang lulusan psikologi dari sebuah universitas yang ternama di Indonesia. Beliau adalah narasumber kita kali ini. Mungkin kita berbincang-bincangnya agak sedikit rileks saja ya Ibu, tidak usah Mbak terlalu Grace. serius. Iya. Baik Bu Nuryani, tanggal 22 Desember itu adalah peringatan Hari Ibu Nasional. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu beberapa pertanyaan tentang peran Ibu dalam membentuk karakter anak. Oke. Nah, Bu Nuryani, apakah bisa menceritakan awal mula seperti apa Ibu bisa memilih jurusan bimbingan konseling dan akhirnya bisa menjadi seorang guru BK yang sukses di SMA 1 Boyolali? Oke Mbak Grace. Mungkin kalau menceritakan itu sangat panjang Iya, sekali. sangat panjang. Iya. Ya. Dulu saya mengambil jurusannya psikologi. Sebenarnya bukanlah untuk menjadi guru BP. Iya, betul. Gitu. Karena psikologi murni ya Ibu ya? Iya, betul sekali. Dan itu pun juga untuk menjadi seorang guru BK pun juga harus ada akta mengajarnya, Iya. kan gitu. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada ya Ibu ya? Kalau akta sekarang mengajar. sudah tidak ada Mbak Grace. Harus Iya. sarjana pendidikan untuk menjadi seorang guru Iya, ya Ibu? betul sekali. Iya. Kemudian dari lulusan psikologi, kenapa Ibu kemudian memilih menjadi seorang guru? Oke, jadi awalnya dulu itu sebenarnya saya bercita-cita untuk kerja di perusahaan gitu Mbak Grace. Menjadi wanita karir. Iya, betul sekali. Tapi begitu orang tua tahu ternyata bekerja di sebuah perusahaan itu dengan kesibukan yang amat luar biasa sekali. Akhirnya orang tua menyarankan untuk menjadi seorang guru bimbingan konseling ini. Alasannya apa Ibu orang tua? Mungkin untuk alasan dari orang tua itu biar bisa mendidik anak-anaknya kelak. Sangat seperti cocok itu. ya pemirsa Iya. dengan tema kita. Jadi menjadi seorang ibu itu bisa menjadi wanita karir, tapi juga ketika pulang ke rumah, ya menjadi ibu lagi gitu. Jadi walaupun misalnya di luar menjadi seorang guru, dokter dan lain sebagainya, tapi ketika di rumah kita akan menjadi seorang ibu kembali untuk anak-anak kita ya Bu. Betul sekali Mbak Grace. Baik, kalau boleh tahu Ibu menikah dan punya putra di tahun berapa dan berapa putra Ibu sekarang? Oke, saya menikah di tahun 2007. 2007, sudah kurang lebih 15 tahun ya Iya, Ibu? betul sekali. Dan tahun 2008 anak 1. Oh ya, langsung Ya. berarti dalam jangka waktu 1 tahun langsung punya anak pertama. Iya, anak pertama. Kemudian jaraknya panjang Mbak Grace. Jaraknya ke anak kedua? ke anak kedua itu sekitar 6 tahun Mbak Grace. Ya. Berarti Jadi di tahun 2014 itu anak kedua saya gitu. Keduanya perempuan atau laki-laki? Kebetulan laki-laki semua. Oh, laki-laki Iya. semua. Baik. Suami apakah juga bekerja atau mungkin ada kesibukan apa suaminya? Oke, untuk suami bekerja sebagai perangkat desa Mbak Grace. Oh iya. Iya, Jadi mungkin jam kerjanya hampir sama dengan ibu ya sebagai seorang guru. Iya, kalau untuk suami mungkin agak duluan pulangnya. Oh iya. Sampai iya. jam 2 Oh, gitu. sampai jam 2. Oke, Oke. ya. Baik, Ibu Nuryani mempunyai 2 orang anak laki-laki semuanya. Pasti punya tantangan tersendiri ya Ibu ya. Nah, menjadi seorang wanita karir, seorang guru itu kan masuk jam 7. Betul. Bersamaan dengan anak sekolah. Iya. Kemudian pulang jam setengah 4. Betul. Yang cukup banyak waktunya tersita ketika di dalam kantor atau di sekolah ya Ibu. Betul sekali. Bagaimana cara Ibu memanajemen waktu sehingga pekerjaan di sekolah juga terselesaikan, tapi tanggung jawab menjadi seorang ibu juga tetap terlaksana dengan baik? Oke, mungkin ketika di hari Senin sampai Jumat ya Mbak Iya. Grace. Jadi Di hari hari Senin kerja. sampai hari kerja itu mungkin dimulai dari pagi hari sudah kita siapkan dulu. Perlengkapan anak-anak sudah kita siapkan. Bekal Gitu. dan lain Iya, sebagainya. kemudian di jam 7-nya untuk saat ini
bisa saya cangking sekalian Mbak Oh, Grace. ya. Iya. Keduanya atau Iya, jadi keduanya? keduanya bersamaan dengan saya. Oh, Jadi ya. saya bawa sekalian untuk berangkat sekolah, kemudian kalau untuk siangnya yang jemput bapaknya. Iya, jadi gantian gitu. Nah, kemudian ketika pulang, anak-anak kan biasanya pasti sudah pulang ya, Bu. Kemudian mungkin ada waktu khusus untuk family time atau quality time bersama dengan anak dan suami. Oke, kalau untuk quality time mungkin bisanya sehabis Isya Mbak Grace. Oh iya, karena Iya. kesibukan di sekolah ya, Bu. Iya, betul sekali. Jadi ketika saya pulang itu kita nggak ini ya, nggak munafik, pasti sangat capek sekali gitu ya. Nah, setelah pulang itu saya sempatkan untuk tidur sebentar Iya. gitu Mbak Grace. Jadi saya sempatkan untuk tidur sebentar, kemudian sehabis Isya baru kita bisa membersamai anak-anak gitu. Bisa untuk ketika belajar atau Iya, mungkin betul. bercerita hari itu apa aja yang dilakukan mereka gitu ya. Betul sekali. Oke, baik. Ibu, kalau saya mendengar dari cerita Ibu tadi, Bu Nuryani ini punya 2 orang anak yang satunya itu sudah berumur belasan tahun, Betul. sedangkan yang satunya berumur masih di bawah 10 tahun. Iya. Dengan range yang cukup signifikan ya Ibu, kurang lebih 6 atau 7 tahun. Iya, 6 tahun. Apakah ada tips dan trik khusus untuk menangani anak-anak, apalagi putra Bu Nuryani dua-duanya laki-laki? Iya. Jadi gini, kalau untuk yang kecil itu kan masih kita pembiasaan Mbak Iya, Grace. dalam Jadi pembiasaan yang positif-positif. Untuk membangun karakter ya Bu. Iya, kita mungkin kita sudah berkomitmen dengan suami itu agama tetap nomor satu dulu ya. Mbak Grace. Jadi dasar ya Ibu ya. Betul. Jadi agama nomor 1, kemudian kita beri contoh. Kita di rumah itu kita beri contoh-contoh yang positif, pembiasaan. Jadi seperti itu. Jadi yang kecil kita biasakan, kita latih biar mereka nanti kedepannya itu sudah terbiasa seperti itu. Dan yang besar itu kita umur segitu kita tetap harus Ekstra ya Bu. ya memang benar ekstra karena temannya kan juga sudah berbeda, lingkungannya sudah berbeda. Dan di sini kan mungkin kalau anak segitu itu kan pastinya cari jati dirinya itu. Jadi gitu. Jangan sampai cari jati diri itu nanti di luar. Jadi pendidikan pertama tetap di dalam keluarga ya. Iya, jadi kita biasakan di dalam dulu, kita godok istilahnya seperti itu Mbak Grace. Kita godok di rumah dulu gitu ya. Anak laki-laki keduanya, saya pernah dengar mitos Bu. Mungkin pemirsa di rumah juga pernah dengar, anak laki-laki cenderung lebih sulit untuk diatur dibandingkan anak perempuan. Apakah ini berlaku di putra Bu Nuryani? Apakah ini tuh sebenarnya hanya mitos? Sebenarnya laki-laki perempuan sama saja. Jadi mungkin tergantung karakter dan lain sebagainya. Bagaimana? Iya, kalau saya kira sebenarnya sama sih Mbak. Sama saja. Untuk laki-laki atau perempuan sama. Ketika kita itu bisa bersabar untuk mendidik anak-anak kita itu sebenarnya kalau dibuat mudah sebenarnya mudah. Tapi kalau kita buat susah, ya akhirnya jadinya susah gitu ya. Ya pasti harus dinikmati ya Bu. Iya, betul sekali. Setiap prosesnya. Keduanya itu kan anak laki, ada yang bilang 2 anak 2 karakter. Betul. Ada yang bilang juga 2 anak 1 karakter, sama aja, soalnya mungkin berasal dari karakter bapak ibu yang sama. Kalau putra putri Bu Nuryani seperti apa? Apakah karakternya sama sehingga mungkin tips untuk 2 anak ini sama, atau ada tips khusus untuk salah satunya? Mungkin ada yang perlu lebih strong lagi untuk dinasihati dan lain sebagainya. Kalau untuk karakter saya kira keduanya hampir sama Mbak. Karakternya hampir iya. sama. Karena yang kecil ini itu biasanya mengikuti kakaknya. Oh gitu. Iya. Ya. Kalau mau apa-apa itu selalu Sama mengikuti kakak, kakaknya. iya. Kakaknya buat apa? Ikut-ikutan. Iya, seperti itu. Ya, berarti kalau kata orang children see, children do itu beneran ya Bu? Iya. Jadi anak itu melihat, kemudian dia berpikir, kemudian dia mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua atau mungkin kakaknya. Betul sekali Mbak. Ya Ibu, Grace. selain peran Ibu di rumah, mungkin Ibu juga punya peran yang cukup signifikan di sekolah, karena
di sini menjadi ibu guru dan kebetulan jurusannya juga bimbingan konseling. Nah, kalau peran di sekolah itu sebagai guru bimbingan konseling dalam membangun karakter anak itu seperti apa, Bu? Saya kira untuk membangun karakter anak tetap kita selalu tanamkan ya Mbak, kayak misalkan anak-anak itu kita lihat dasarnya di rumah dulu. Iya, betul. Kita tanya di rumahmu seperti apa? Iya, karena background keluarga itu kan memang sangat cukup signifikan ya, Bu. Dasar sekali di situ. Betul. Kemudian saya lihat yang kedua, untuk beragamanya seperti apa, dasar-dasar agama yang diterapkan di rumah seperti apa. Baik agama apapun ya, Bu. Iya, ya? agama Betul. apapun ya itu. Iya, betul. Kemudian yang ketiga, kebiasaan di rumah itu seperti apa. Jadi kita selalu menelusuri anak-anak didik ini seperti itu, Mbak Grace. Jadi ketika nanti kita menelusuri di rumah backgroundnya seperti apa, kemudian kita di sekolahan kita isi tinggal penguatan saja, seperti itu. Kadang-kadang memang mungkin diperlukan kerjasama ya, Bu, antara sekolah dan di rumah, Bapak Betul Ibu sekali, di rumah iya. untuk membangun karakter itu. Baik Ibu, kembali lagi ke pembangunan karakter anak yang di rumah. Nah, saat ini kan sedang zamannya gadget ya, Bu. Betul. Kita pun juga pasti kemana-mana bawa gadget. Iya. Saya yakin pemirsa di rumah juga pasti kemana-mana membawa gadget. Sekarang kalau lagi nonton podcast kita ini, Bu, pemirsa juga sedang pegang gadget. Iya. Nah, bagaimana tips dari Ibu Nuryani untuk mungkin memberikan kontrol tersendiri kepada anak-anak Ibu untuk supaya jangan sampai apa yang sudah Ibu lakukan di rumah ketika pembangunan karakter ini terganggu oleh mungkin gadget atau game dan lain sebagainya. Betul ya. Gini Mbak, jadi saya terapkan kepada anak-anak saya itu, jadi ketika jam masuk sekolah, intinya mungkin di hari Senin sampai hari Sabtu ya Mbak, kalau untuk yang anak-anak SD dan SMP itu kan sampai 6 hari kan gitu. Jadi di waktu 6 hari ini memang benar-benar yang kecil tidak pegang HP. Oh, tidak. Berarti ke sekolah tidak bawa HP ya, Bu? Tidak bawa HP. Dan di rumah pun juga stop HP. Jadi ada waktu khusus mungkin, Bu? Iya. Nah, saya berikan ketika libur saja. Jadi gitu. Itu yang kecil. Kalau untuk yang besar, karena di sekolah itu juga terkadang menggunakan HP, apalagi di waktu pandemi kemarin, HP itu selalu menjadi sebuah senjata utama kan gitu. Jadi selalu saya kontrol, Mbak. Jadi ketika malam itu tidurnya harus jam berapa, itu saya selalu melihat. Jadi melihat ke kamarnya, dia baru ngapain. Jadi seperti itu, selalu saya kontrol seperti itu. Kalau kira-kira sudah terlalu lama pegang HP, saya suruh sudah selesai Mas. Seperti itu jadi. Oke Bu, kemudian apakah ada sebuah pengalaman dari Ibu sendiri yang bisa diceritakan ke pemirsa semuanya, pengalaman yang mungkin bisa pengalaman positif maupun negatif berkenaan dengan ketika Ibu membangun karakter anak-anak di rumah itu, ya mungkin yang cukup Bu, terkenang sampai saat ini tuh masih diingat gitu. Oke Mbak, jadi kalau pengalaman itu untuk yang anakku yang nomor 1 itu ya, ketika dulu saya masukkan ke SD yang mungkin di situ agamanya yang banyak, mengajarkan tentang agama banyak, itu ternyata dia selalu mengontrol saya juga. Gitu. Jadi dia selalu mengontrol ketika saya mungkin ada sesuatu perilaku yang mungkin kurang pas, itu pasti anak saya yang jadi cerminnya. Oh begitu. Iya, jadi mengontrol saya, mah kok gini mah kok gini, ini nggak boleh loh mah. Oh iya, seperti itu. Jadi itu memang pelajaran yang memang sangat berharga sekali untuk kami dalam satu keluarga itu seperti itu. Berarti bisa dibilang anak itu juga tempat kita belajar juga ya Bu? Betul sekali Mbak. Belajar agama, bisa belajar sabar, dan lain sebagainya.
menurut Ibu kemudian apa karakter seperti apa yang perlu ditanamkan untuk anak-anak sekarang, apalagi di era globalisasi dan era digital yang sangat maju ini, untuk mungkin semua ibu yang ada di yang melihat podcast ini, karakter anak yang perlu dikembangkan dan dikuatkan itu karakter yang seperti apa? Mungkin kita bangun untuk kepribadiannya ya Mbak. Kepribadiannya selalu, paling tidak dia itu punya kepribadian yang selalu percaya diri. Tapi intinya tidak berlebihan loh ya. Iya, betul. Nah, karena sesuatu yang berlebihan tidak baik ya Bu. Betul sekali. Jadi percaya diri ini sangat penting sekali untuk menumbuhkan karakter yang baik, positif itu tadi. Kemudian paling tidak dari mereka menguatkan dasarnya dulu, yang utama kan seperti itu, dasarnya di agama itu tadi. Kalau dia agamanya itu bagus, pastinya nanti perjalanannya juga akan bagus. Betul. Seperti itu. Nah, mungkin ini kita sudah sangat berbincang lama ya Bu. Para ibu-ibu yang menonton podcast ini, mungkin nggak cuma ibu-ibu Bu, ada calon ibu dan calon orang tua atau bahkan masih remaja yang menonton podcast ini. Saya punya pertanyaan lagi yang cukup menarik. Jadi mungkin Bu Nuryani punya tips khusus bagaimana supaya para ibu ataupun para orang tua bisa membentuk karakter anak dengan maksimal. Tips yang mungkin ibu lakukan di rumah, bisa juga mungkin yang ketika ibu lihat tuh, oh tips ini ternyata bagus gitu. Oke, ada beberapa Bu. Iya Mbak Grace, balik lagi nomor satu agama itu tadi Mbak. Adalah dasar ya. Adalah dasarnya dulu. Jadi setiap orang tua itu harus mendidik anaknya sesuai dengan agama dulu. Entah itu agama apa saja. Iya, betul. Gitu. Kemudian kita berikan pembiasaan di rumah. Iya, pembiasaan di rumah yang mungkin yang sangat mudah lah. Misalkan di setiap kegiatan sehari-hari hanya suruh buang sampah aja. Ya, di tempatnya. Iya, di tempatnya. Kemudian mungkin pembiasaan orang tuanya itu baru kegiatan rutinnya apa, kita ikutkan Mbak Grace. Dilibatkan ya Bu. Iya, kita libatkan dengan pembiasaan seperti itu. Paling tidak kan anak nanti kan juga tahu. Tahu ternyata kegiatanku harus seperti ini. Saya kelak nanti saya harus seperti ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kuncinya komunikasi Mbak Grace. Komunikasi ini paling tidak komunikasi kita harus selalu menjalin. Komunikasi antara kita sebagai orang tua, mungkin suami istri, komunikasinya harus selalu lancar. Bagus ya. Kemudian dengan anak pun juga mungkin sering kita obrolan-obrolan kecil lah seperti itu. Paling tidak kita tanyain, kamu tadi habis ngapain, dengan siapa, kamu kemana. Nah itu paling tidak komunikasi seperti itu. Terkadang anak mungkin pertamanya kalau tidak terbiasa itu akan canggung. Iya, betul. Tapi setelah lama-lama kalau kita memperhatikan seperti itu, ternyata tidak usah ditanya pun anak akan cerita sendiri. Ya, betul. Iya. Seperti halnya dengan saya Bu. Jadi saya juga kalau di rumah kebetulan saya belum menjadi seorang ibu. Iya. Jadi kadang-kadang saya kalau ketemu dengan ibu saya juga sering ditanya seperti itu ya. Mungkin itu salah satu tips yang sudah dilakukan oleh ibu saya Bu. Mungkin ada tips lain atau hanya ada 3 tips itu, tapi itu yang utama sekali. Iya, kalau untuk di pembiasaan di keluarga saya memang seperti itu Mbak. Itu 3 tips itu kalau kita bisa melakukan dengan baik ya maksimal, itu pastinya paling tidak anak-anak nanti akan terbentuk suatu karakter yang sangat luar biasa sekali gitu. Iya. Ya. Jadi pemirsa di rumah bisa disimpulkan ada 3 tips yang utama dari Bu Nuryani ini, dari pembicara kita yang luar biasa dan cantik ini. Pasti pemirsa di rumah juga setuju sama saya. Ini di usia yang mungkin anaknya sudah 2 tapi kecantikannya luar biasa Ibu. Betul Mbak Grace. Jadi ada 3 tips. Yang pertama adalah agamanya dulu. Kalau agamanya itu sudah terbentuk, baik agama apapun yang ada di Indonesia,
pasti semua agama mengajarkan kebaikan ya Bu. Betul sekali Mbak Nah, Kris. jadi Iya. mau agama apa saja itu pasti semuanya mengajarkan kebaikan. Jadi kalau dasarnya sudah baik, pasti yang lain juga mengikuti. Betul. Yang kedua iya. pembiasaan di rumah. Karena saya yakin ketika di rumah misalnya sudah biasa buang sampah di tempatnya, nggak mungkin di luar itu buang sampah sembarangan. Pasti Betul sekali. akan ada rasa seperti kurang mantep gitu ya Bu. Betul, iya Mbak Kris. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Saya juga yakin sekali kalau komunikasi itu adalah sebuah kunci, baik itu di hubungan suami istri maupun hubungan orang tua dengan anak. Betul, Iya. iya. Kalau ketiganya itu sudah punya kokoh, artinya sudah terjalin dengan baik, Betul. saya yakin karakter anak Indonesia ini bisa sangat bagus dan Iya, maju ya. betul sekali Mbak Kris. Ya, Ibu, saya punya satu pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, apakah pendidikan karakter di Indonesia, khususnya mungkin di tingkat SMA saat ini, sudah maksimal atau ada yang perlu untuk ditekankan lagi? Saya kira kalau saya lihat di keseharian ya Mbak Kris ya, di keseharian saya mengajar, itu memang ditekankan sekali untuk keluarga sebenarnya seperti itu. Pembangunan karakter di Iya, keluarga. pembentukan karakter dalam keluarga. Karena kunci salah satu dari pembentukan karakter itu pastinya di keluarganya itu dulu. Kalau untuk kita sebagai seorang pendidik, di keluarganya tidak mendukung, otomatis kita juga sama saja Mbak sangat Grace. kurang ya, Bu, Iya, ya. sangat kurang sekali. Jadi saya menyarankan untuk mungkin yang belum dekat dengan para dengan anak, ibu bapak, nah itu mari kita bersama-sama untuk menjalin sebuah komunikasi dalam lingkup yang kecil, yang keluarga ini paling tidak paling berjalan sederhana, lancar lah seperti itu Mbak Grace. Ya, baik, sudah sangat luar biasa dan sangat hangat percakapan kita kali ini. Semoga tips-tips yang tadi sudah diberikan oleh Ibu Nuryani ini bisa menginspirasi semua ibu yang menonton podcast ini. Dan juga semoga Ibu Nuryani dan keluarga bisa sehat selalu. Amin Mbak Grace. Kita sudah di penghujung acara Ibu. Yeah. Semoga podcast ini bisa berguna untuk siapa saja yang menonton podcast ini. Akhir kata, saya Griseva dan Ibu Nuryani. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.